bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari semua katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Semua katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari semua bangkit berdiri. Yes, Yesus katakan. Telah kulihat, amin, amin, Bukti kasih-Mu. benar Yesus, Kau menderita gantikanku. Amin. dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes, Yesus, Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar Bapa, terlalu besar. Mari semua katakan. Terima kasih Bapa, Oh terima kasih. pengorbanan Terima yang kasih Yesus. Kau berikan bagi. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Lebih lembut katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Amin. Terima kasih. pengorbanan yang Terima Kau kasih. berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama. Mari semua majukan ke Tuhan. Haleluya. 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 Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus telah berlumur dosa. Tuhan Yesus telah menderita bagi kita. Yes. Haleluya. Sekarang bayangkan, saudara bayangkan Tuhan Yesus ada di depan saudara. Dengan banyak darah, dengan tubuh yang hancur. Haleluya. Maukah saudara memeluknya? Terima kasih. Peluk Tuhan Yesus, peluk Terima kasih. Tuhan Yesus. Haleluya. Bisikan ke telinganya. Bisikan ke telinganya. Haleluya. Bisikan ke telinga Tuhan Yesus. Bapa, peluk Tuhan Yesus, peluk Tuhan yang Kau berikan bagiku. lebih lembut lagi. Lalu mahal. Peluk Tuhan Yesus, peluk. Yesus Bisikan ke telinganya. bercurah untuk menebus hidupku. Lebih pelan lagi katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sangat luar biasa untuk kami Bapa. Pengorbanan sungguh indah Bapa. Tidak ada kata-kata yang dapat mewakilkan betapa indahnya Engkau Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa kami berkumpul di tempat ini Bapa. Kami ingin merendahkan hati kami, merendahkan diri kami untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Kau berkati kami semua. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Kita mau angkat tangan kita semua. Angkat Amin. tangan kita. Haleluya. Hanya Terima kasih. oleh karena kuasa darah Tuhan Ya. Yesus kita sudah dibebaskan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh Yesusku, oh
kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Haleluya. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Beri tangan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia yang sudah mati untuk kita semua. Dialah sahabat yang sejati buat hidup kita. Amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Sujud di hadapan tamu, rendahkan diri untuk menyembah-Mu. Ingatkan segala
Sebagai taru, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu,
Tuhan Yesus yang sudah mati di salib. Sungguh fragmen yang sangat indah yang berkati kita semua, amin. Amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Dia, mengagungkan Dia. Yes. Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti, Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti, Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari semua bangkit berdiri, katakan ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti, Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Amin. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Amin. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur.
Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Ucapkan syukur kepada Dia. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Ya Rabbah Sanda Kata Ya Rabbamu. Haleluya. Inna Rabbah Sanda Kata Ya Rabbamu. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku amin. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Amin. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terima kasih Yesus. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dengan lembut katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Terima kasih. pengorbanan yang Kau berikan bagiku Amin. Terima kasih. terlalu mahal.
tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oleh tubuh dan darah-Mu saja Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap menjamah kami, memberkati kami. Kami mau terus lebih dalam bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan terus mengingat akan pengorbanan-Mu bagi kami. Sebab hanya melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, dosa-dosa kami boleh disucikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana pengorbanan Yesus bagi kita, saudara. Hanya oleh tubuh dan darah Yesus sajalah dosa-dosa kita ya disucikan, dosa-dosa kita dihapuskan, ditebus, saudara. Tidak ada cara lain selain hanya melalui tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu setiap kali kita mengingat di dalam perjamuan kudus, supaya kita tidak lupa akan pengorbanan, akan kasih Yesus yang luar biasa bagi kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu kematiannya adalah kasih karunia bagi kita. Ya, kematian Yesus di atas kayu salib itu yang kita sudah saksikan tadi, sedikit ada fragmennya ya. Kematiannya adalah kasih karunia bagi kita. Puji nama Tuhan. Sebab tidak ada cara lain saudara. Hanya oleh kasih karunia Tuhan sajalah kita memperoleh keselamatan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca di dalam Titus pasal yang kedua. Ya, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Di dalam Titus, surat Paulus kepada Titus, mari kita akan buka bersama-sama, kita akan baca Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Silahkan ditampilkan. Ya, Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, kita juga terus lanjutkan ya di dalam ayat 12 dan 13. Ya, Ia mendidik, lanjutkan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini
dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi kematiannya adalah kasih karunia bagi kita. Katakan kanan kiri saudara, kematian Yesus adalah kasih karunia bagi kamu. Kematian Yesus adalah merupakan kasih karunia bagi kita, saudara. Ya, bagian yang pertama kita akan melihat kasih karunia Allah. Sekali lagi di dalam Titus pasal 2 ayat 11 tadi dengan jelas dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 juga diingatkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita sudah melihat bahwa keselamatan atau kematian Tuhan Yesus bagi saudara dan saya itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kematian Tuhan Yesus adalah kasih karunia bagi kita yang percaya kepadanya tentunya. Yang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentunya. Walaupun sebenarnya kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan itu disediakan saudara bagi semua orang. Sebenarnya Yesus mati dan bangkit dan hidup bukan hanya untuk saudara dan saya, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Puji nama Tuhan. Tadi dengan jelas dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Ya, tidak terkecuali. Mungkin suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, menantu saudara yang belum di dalam Tuhan. Ingat bahwa kematian Yesus saudara, keselamatan itu diberikan bagi mereka juga saudara. Bagi mereka juga yang mereka belum mau menerima Yesus saudara. Tetapi sesungguhnya kasih karunia itu diberikan kepada saudara. Oleh sebab itu saudara, mari jangan kita berhenti untuk terus berdoa bagi mereka. Jangan berhenti terus kita untuk mengasihi mereka, bersaksi pada mereka, karena sesungguhnya kasih karunia ini juga disediakan bagi mereka juga. Amin saudara. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara keluarga saudara ada yang belum percaya Yesus. Jangan berhenti untuk terus berdoa dan mengasihi mereka. Jangan berhenti untuk terus bersaksi pada mereka. Nanti bagian yang terakhir akan saya tunjukkan saudara. Sekali lagi kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan itu disediakan bagi semua orang. Haleluya. Sebab tidak ada cara lain untuk memperoleh keselamatan, pengampunan dosa-dosa selain hanya melalui kematian Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain saudara, seseorang bisa memperoleh keselamatan selain hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Jadi inilah yang menjadi satu tanggung jawab kita. Inilah yang menjadi satu kewajiban bagi kita saudara. Sebab kita tahu bahwa usaha manusia beramal, berbuat baik adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara, usaha manusia adalah sia-sia bagi Tuhan. Tidak akan dapat usaha manusia. Manusia orang berdosa dengan berusaha bagaimanapun juga tidak akan dapat bisa menyelamatkan dirinya.
Hanya melalui Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai manusia yang tidak berdosa. Itulah yang satu-satunya cara untuk kita bisa memperoleh keselamatan itu. Inilah saudara pentingnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memegang dengan teguh iman kita. Bersyukurlah saudara kalau saudara sudah mendapatkan kasih karunia Allah ini saudara. Dengan iman saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara memperoleh kasih karunia Tuhan. Saya sering katakan saudara, kami ada 9 bersaudara. Saya tidak berhenti terus untuk berdoa bagi mereka. Saya tidak berhenti untuk terus mengasihi mereka. Saya tidak berhenti untuk terus bersaksi pada mereka, baik melalui telepon, melalui WA. Ya puji Tuhan, mereka sudah mulai satu-satu. Ada yang setiap hari dia mau membaca firman Tuhan, berdoa pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Saya percaya saudara, kita mau terus menanti waktunya Tuhan. Karena kita tahu bahwa dia juga berhak memperoleh kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan. Bukan hanya untuk kita saja. Haleluya. Saya senang sekali firman Tuhan ini. Surat Rasul Paulus kepada Titus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata saudara. Puji Tuhan. Namun firman Tuhan katakan mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Injil itu saudara. Nah inilah tugas saudara dan saya, berdoa untuk menghancurkan segala ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka, tetapi tetap mengasihi mereka. Haleluya. Tunggu waktunya Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Amin. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, tetapi bagi saudara dan saya kita tidak berhenti untuk berdoa, untuk mengasihi mereka dan bersaksi pada mereka. Nah saudara, bagian yang kedua kita melihat kematiannya mendidik kita, kematiannya mengajar kita, kematiannya mendidik kita saudara. Di dalam Titus 2 ayat 12 sampai 13 tadi dikatakan, ia mendidik kita, mendidik saudara dan saya. Orang-orang yang mau menerima, yang mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wah, sesuatu yang sangat indah saudara. Saudara, kita terus sedang dididik saudara. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu orang yang mau menolak, yang menolak Yesus sebagai Tuhan, tidak percaya Tuhan. Kita mau terus bertekun di dalam Tuhan. Kita meninggalkan kefasikan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Artinya saudara, kita sudah tidak ada lagi tidak percaya, tetapi kita percaya sungguh-sungguh saudara. Amin. Percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini iman yang harus kita pegang saudara. Iman yang harus tertanam di dalam hati kita. Sebab saya percaya saudara, jikalau saudara mengerti tentang kebenaran ini, saudara tidak ingin sedikit pun mau meninggalkan Yesus, tidak mau sedikit pun mau menyakiti hati Tuhan. Saudara akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa pengorbanannya di atas kayu salib itu adalah kasih karunia bagi saudara dan saya yang menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara tidak akan terpengaruh dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Nah saudara, kematiannya mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi yang menyesatkan kita. Saya berharap saudara sudah tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi lagi saudara yang menyesatkan kita. Keinginan-keinginan kita adalah keinginan yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, yang selalu ingin menyukakan hati Tuhan, yang selalu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tidak lagi
keinginan-keinginan duniawi. Saudara, kemarin hari Minggu yang lalu saya sampaikan, oleh sebab itu saudara, berdoa dan berpuasa itu sesungguhnya kita sedang berusaha untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan duniawi kita. Saya anjurkan setiap hari Sabtu, ya di sini ada doa dan puasa jam 10 sampai jam 12. Kita terus sedang melatih untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan duniawi kita. Ya, firman Tuhan katakan, roh memang kuat tapi daging itu lemah. Oleh sebab itu perlu diajar daging kita. Ya, kalau kita sedang berpuasa, kita sedang menahan diri. Kita bersyukur saudara-saudara kita saat ini mereka sedang berpuasa, saudara. Haleluya. Doakan supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Supaya kita meninggalkan keinginan duniawi yang menyesatkan kita. Supaya apa? Kita menjadi kuat dan setia beribadah selama kita masih hidup dalam dunia ini, saudara. Bersyukurlah jikalau saudara masih diberikan kesempatan. Bersyukurlah jikalau saudara masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini, saudara. Kemarin waktu ada ibadah diingatkan, saudara bersyukur. Ada banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak nampak lagi karena COVID. Ya, kita sudah melewati itu semua. Ini juga merupakan satu peringatan buat kita untuk kita mau setia beribadah pada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ceritanya Mas Fabian ini. Dia juga berjuang melawan COVID pada waktu itu. COVID Delta itu yang berat-beratnya. Ya, dia berjuang melawan COVID. Dia berdoa dan terus berusaha. Wah, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya juga ada di antara kita saudara yang berjuang melawan COVID. Dan saudara sudah lewat, Mbak Kiki. saya nganter pisang ini ya, Mbak. Nganter ini ya, kiriman ya, dari pintunya aja. Saudara, memang pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat mencekam buat kita. Nah, saudara bersyukurlah jika saudara sudah melewati masa itu, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia mendidik supaya kita setia beribadah kepada Tuhan, setia datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kematiannya bukan hanya menyelamatkan kita, kematiannya bukan hanya menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia juga mengajar kepada kita, mendidik kita supaya setia beribadah kepada Tuhan. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Haleluya, puji nama Tuhan. Mas Baby cerita, saya waktu melawan COVID, saya push up terus katanya. Ada banyak cara macam-macam ya. Push up terus sampai terus ya keluar lendir-lendir, saudara. Wih, luar biasa. Ya puji Tuhan, saya tidak sampai mengalami seperti itu. Tapi juga saya merasa seperti ada yang ya cukup lumayan juga waktu itu ya. Flu berat juga ya. Tapi saya diam saja di rumah, saya minum vitamin, saya berjemur. Puji Tuhan. Nah, saudara, pengalaman itu kita sudah melewati masa itu. Tuhan izinkan kita melewati itu. Tuhan mau mendidik saudara dan saya untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya berharap saudara akan semakin rindu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Baik ibadah pribadi, ibadah bersama keluarga, dan ibadah bersama-sama seperti pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita menjadi kuat dan setia beribadah selama kita masih hidup dalam dunia ini. Kita semua masih diizinkan untuk hidup dalam dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Inilah waktunya untuk kita terus setia beribadah. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang terakhir ini dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Ya, ayat 14 itu, ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Ada pengharapan, pengharapan hidup yang kekal yang disediakan bagi kita, yang dikatakan penuh bahagia, disediakan bagi saudara. Puji nama Tuhan. Ada pengharapan yang besar yang membawa sukacita yang dahsyat bagi saudara dan saya. Itu yang menjadi pengharapan kita.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau tetap setia beribadah, menanti pengganapan pengharapan hidup yang kekal itu saudara. Walaupun mungkin saudara saat ini menghadapi masalah persoalan yang menekan hidup saudara, saya selalu ingatkan bahwa itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan nanti saudara. Amin. Haleluya. Apapun percobaan yang saudara hadapi, walaupun itu tidak melebihi dari kekuatan saudara, tetapi itu tidak sebanding juga dengan kemuliaan yang disediakan bagi kita. Mari tetap setia beribadah, tetap setia menanti pengharapan itu, yaitu hidup yang kekal, yang penuh bahagia. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang ketiga, ini kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya, umat pilihannya, yaitu menjadikan umat yang rajin berbuat baik. Haleluya. Titus 2 ayat 14 tadi dikatakan, Titus pasal 2 ayat 14 dikatakan di sana, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Waduh, indah sekali saudara. Saudara, kematian Yesus sekali lagi bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia juga ingin saudara melalui kematiannya agar kita menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup dalam kejahatan. Kejahatan adalah dosa di hadapan Tuhan. Kejahatan adalah merupakan kekejian bagi Tuhan saudara. Dia mau saudara, Dia sudah mati bagi saudara, sudah menebus dosa-dosa saudara. Dia ingin supaya saudara dan saya tidak kembali lagi kepada dosa, tidak kembali lagi kepada kejahatan. Firman Tuhan katakan, sering saya sampaikan juga, anjing kembali kepada anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Artinya saudara, kalau anjing saudara kasih makan capcay, uyung hai, kemarin Mas Bebi ulang tahun kita makan capcay. Iya, kalau anjing saudara dikasih capcay, makan puyung hai, makan B2 mungkin, ya. Saudara, kalau dia lapar saudara, dia makan kembali lagi kepada muntahnya, dimakan lagi muntahnya. Itu anjing. Kalau babi saudara sudah sabun bersihkan dengan sabun kameh, dengan sabun apa yang harum. Kalau dia lihat kubangan, dia masuk lagi ke kubangan. Itu babi. Saudara dan saya bukan babi dan anjing, amin. Kita sudah dientas dari dosa. Sudah bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita tidak mau lagi melihat dosa, tidak mau lagi mau berbuat dosa lagi, karena kita bukan babi dan anjing. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Kita adalah biji mata Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian saudara. Jangan katakan kanan kiri kamu bukan babi dan anjing, jangan ya. Enggak, saya enggak menyuruh lo ya. Saya tidak menyuruh. Tetapi ingat, kalau saudara masih ingin kembali kepada dosa, aku berarti babi ya. Aku berarti anjing ya. Kalau saudara masih ingin berbuat, yang biasa marah-marah dengan istri, yang biasa marah-marah dengan suami, yang tidak akur dengan anaknya, tidak akur dengan menantunya, tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni saudara. Ingat, ini adalah waktunya untuk kita kembali sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara dan saya bukan seperti babi dan anjing, tetapi kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang harus mengalirkan kasih, yang harus mengalirkan damai sejahtera, yang harus mengalirkan sukacita kepada mereka siapa saja yang ada di sekitar kita, terlebih anggota keluarga kita saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan mau supaya kita meninggalkan kejahatan itu. Saudara sudah diambil, sudah bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Tuhan mau supaya kita terus hidup di dalam kebenaran, bukan lagi hidup di dalam kejahatan. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Pak, mana mungkin saya masih hidup dalam dunia ini, kita kan masih hidup dalam dunia ini. Saya selalu ingatkan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin.
Ada Roh Kudus yang menolong saudara, ada Roh Penolong yang menolong saudara. Kalau saudara masih suka dan hidup di dalam dosa, di dalam hidup kejahatan saudara, di mana Roh Kudus itu? Di mana Roh yang menolong saudara itu? Karena Roh Kudus akan memberikan kasih yang mengalir, damai sejahtera yang mengalir, sukacita yang mengalir melalui kehidupan kita. Amin saudara. Kematiannya Dia mau supaya kita meninggalkan kejahatan. Puji nama Tuhan. Kematiannya untuk menjadikan kita umat yang sudah dikuduskan. Indah sekali saudara. Saudara sudah dikuduskan, sudah dipisahkan, sudah bukan lagi hamba kebenaran, hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Sudah bukan lagi hidup dalam kegelapan, tetapi sudah dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Dan supaya saudara bisa tetap bertahan hidup dalam kekudusan, maka Roh Kudus itulah yang diberikan kepada saudara. Untuk menolong saudara, supaya kita bisa tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Puji nama Tuhan. Nah saudara, Dia juga mau supaya apa? Supaya menjadikan kita umat, bukan hanya umat yang kudus dikuduskan, tetapi menjadi kita umat yang rajin berbuat baik. Wah, rajin berbuat baik. Dimanapun saudara berada, rajin berbuat baik. Galatia 6 ayat 10 juga dikatakan. Mungkin bisa ditampilkan Mas, Galatia 6 ayat 10. Ya, selagi ada kesempatan saudara, selama kita masih hidup. Ya, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, artinya nanti bisa saatnya kita tidak ada lagi kesempatan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini akan mendorong kita, mengingatkan kita untuk kita terus ingin berbuat baik dengan siapa saja saudara. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk dapat berbuat baik saudara. Roh Kuduslah akan menolong kita untuk dapat berbuat. Pak, saya sendiri kekurangan, bagaimana bisa berbuat baik? Nanti dulu. Berbuat baik tidak harus memberi uang saudara. Berbuat baik tidak harus memberi uang. Saudara mendoakan seseorang, saudara mengasihi orang lain, saudara menolong orang lain. Itu bagian juga dari berbuat baik yang bisa kita lakukan saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya percaya saudara, jikalau saudara orang-orang yang sudah dikuduskan, yang rajin berbuat baik, maka saudara adalah umat-umat yang hidup meneladani Kristus. Yang hidup kita meneladani Kristus. Pak, masa saya juga harus mati seperti tadi Pak? Oh tidak. Memang kita harus disalib, memikul salib itu harus, tetapi tidak harus seperti tadi. Ya, itu cukup Yesus saja untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Tetapi salib apapun yang Tuhan izinkan saudara juga harus pikul. Mungkin pencobaan-pencobaan, mungkin saudara harus dikucilkan di tengah-tengah keluarga saudara, dikucilkan di lingkungan saudara. Itu adalah bagian daripada salib yang harus saudara pikul. Tetapi percayalah, ada penggenapan, pengharapan hidup kekal yang disediakan bagi kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, kita baca di dalam Titus pasal 2 ayat 15, bagian yang terakhir. Titus pasal 2 ayat yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, berita kabar baik bahwa keselamatan, kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Ini harus terus kita beritakan saudara, kabar baik itu harus terus kita beritakan. Tuhan mau memakai saudara, Tuhan mau memakai kita untuk menasihati, meyakinkan orang lain dengan segala kewibawaan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena ada Roh Kudus itu yang membuat kita ada wibawa ilahi. Walaupun mungkin saudara orang sederhana. Ya, saya senang Budarno ini ya saudara,
Dia sering bersaksi, dia diminta mendoakan orang yang sakit. Padahal kita tahu bukan orang yang sederhana. Tetapi Tuhan pakai dia. Ada wibawa ilahi. Ada Roh Kudus itu yang membuat dia mampu untuk melakukan. Tuhan mau memakai kita untuk menasihati, meyakinkan orang lain dengan segala kewibawaan ilahi yang kita miliki. Sebab kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin saudara. Kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jangan merasa rendah diri saudara. Walaupun saudara mungkin sebagai pembantu rumah tangga, walaupun mungkin saudara sebagai pekerja yang hal-hal yang sederhana, jangan saudara merasa rendah diri saudara. Tuhan mau memakai saudara. Ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin. Ada Roh Kudus yang di dalam diri saudara. Roh itulah yang memampukan kita. Roh itulah yang membuat kita memiliki wibawa ilahi yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tetapi saudara adalah umat yang sudah dipilih Tuhan. Jangan sekali lagi merasa rendah diri. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Roh Kudus sajalah yang akan menolong kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus saudara. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk selalu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara mungkin saat ini masih ada yang hidup di dalam kejahatan, tidak bisa berbuat baik pada orang lain, tidak bisa berbuat baik dengan anggota keluarga, inilah waktunya saudara. Inilah waktunya untuk kita mau lakukan itu. Kita tidak tahu lagi. Tadi katakan selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan. Saya tidak tahu saudara kesempatan saudara atau kesempatan saya seberapa masih banyak. Saya setiap kali masuk di gang ini saudara, di situ ada peti jenazah 2. Siapa ini kira-kira ya? Saya sambil pegang ini. Siapa nanti kira-kira ini ya? Saya cuma dalam hati saya kita tidak tahu saudara kesempatan itu. Tetapi yang penting mari selama masih ada kesempatan lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Amin. Ada pengharapan, penggenapan pengharapan yang disediakan bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari boleh pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Kita akan ada perjamuan kudus saudara. Bagi Bapak Ibu saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh angkat tangan, boleh angkat tangan saudara. Ya, yang belum dapat ini angkat tangan nanti akan diberikan. Ya, puji Tuhan. Ya, karena ini ada ayatnya saudara, supaya nanti pada waktu saudara masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kemudian saudara foto-foto, saya beri kesempatan dulu aja sekarang ya. Kalau saudara mau difoto, silakan ya, keluarkan dulu hostinya atau rotinya, saudara difoto dulu deh, supaya nanti bisa konsentrasi penuh. Silakan saudara, ya, saudara kamu difoto nanti di share, ya silakan. Ini saudara juga bagian dari memberitakan Injil saudara. Ya, kalau mau difoto silakan. Jangan nanti sudah waktunya ini saudara masih foto-foto ya, karena ini sebentar lagi yang dimakan ya, tidak ada lagi ya. Jadi silakan, saya beri kesempatan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian, ku telah mati dan tinggalkan dari awal ya. Oh haleluya Yesus. Yang mau pasti foto-foto silakan dulu deh. Ya. Oh haleluya Yesus. Ya haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Terima kasih Yesus. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Oh, amin. Bukan dengan emas perak Kau menebus diri.
membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Oh, terima kasih Yesus. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, saya ingin kita naikkan kor ini. Ini sebagai komitmen kita, sebagai janji kita. Karena Dia sudah mati bagi saudara. Kita mau komitmen Tuhan, hidupku hanya untuk-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama. Oh, amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi saudara katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan Oh Yesus. cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku. Jadilah
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Syukur. Terima kasih. Ini komitmen kami Tuhan. Engkau sudah lebih dulu mati bagi kami. Ini janji kami kepadamu. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Terima kasih. Roh Kudus yang akan menolong kami. Untuk kami dapat menjadi ciptaan yang baru. Orang-orang yang rajin, umat yang rajin berbuat baik. Yang sudah meninggalkan kejahatan. Terima kasih Tuhan. Kami menantikan penggenapan pengharapan hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biar kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Kami akan terus mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami akan terus memberitakan kematian-Mu sampai Kau datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara. Roti yang melambangkan tubuh Yesus. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara roti itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh tubuh dan darahnya saja kita boleh diselamatkan. Hanya oleh tubuh dan darahnya saja kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Yang seharusnya saudara dan saya binasa. Yang seharusnya saudara dan saya binasa. Namun kita bersyukur. Ada pengharapan, menantikan penggenapan pengharapan hidup yang kekal itu. Oh, haleluya. Ya Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus, Yesus, syukur. Ya alabasi, syukur alabasi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih, Yesus. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih, Yesus. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan hati kita, yang membangun kita, amin. Kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta dengan hormat pelayan kolektan untuk maju ke depan. Saudara-saudari bisa memberikan persembahan perpuluhan, dana misi, dana Paskah. Mari silahkan nanti maju ke depan. Mari pelayan kolektan. Nanti dengan hormat saya minta Bapak Yan untuk berdoa persembahan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati kami semuanya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan tidak sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati persembahan ini Tuhan demi keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan lewat anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati dan yang telah bangkit bagi kami semuanya. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan Kita akan berdiri bersama-sama. kasih setia Tuhan. Mari silakan berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu monggo silakan berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Allah mengasihi kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman, mari saya silakan kepada Bapak Gembala. Kita akan Ya, saya kira pengumumannya ada dua saja. Besok hari Sabtu ada doa dan puasa, ya, jam 10 di tempat ini. Silakan saudara yang bisa hadir untuk ikut. Saya kira kan libur ya, libur Paskah, jadi saudara bisa ikut. Ya, doa dan puasa jam 10 sampai jam 12 yang pertama. Yang kedua, ibadah kita hari Minggu yaitu hanya satu kali, jam 7 pagi seperti ini ya. Jadi sekali lagi tolong saudara, hari Minggu kita hanya ibadah, ya ibadah Paskah hanya satu kali, jam 7 pagi saja. Tolong diberitahu teman-teman yang biasa hadir sore, ya para pemimpin Komsel diberitahu, jangan sampai ada yang kecilik nanti ya datang sore, supaya boleh hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara pada pagi hari ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan? Kami ingin menyapa. Ada yang baru pertama kali hadir? Silakan angkat tangan kalau ada. Tidak ada ya? Oh ya, stok lama semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara tetap setia ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kalian saudara. Ya, selamat kematian Tuhan Yesus, memperingati kematian Tuhan Yesus. Besok baru Paskahnya ya, hari Minggu. Baik, kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama, naikkan satu pujian doa Yabes ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Terima kasih Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa, sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan masih beri kesempatan pada kami untuk kami boleh beribadah, memperingati kematian-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami sudah diberkati melalui ibadah ini Tuhan. Amin. Biar setiap kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap anak-anak-Mu yang tetap setia di dalam mengiring Tuhan, tetap setia di dalam melayani Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan terus menolong kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih. Berdoa juga buat anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, yang kurang sehat. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan pulang, tinggalkan rumah-Mu, sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Pengumuman